hal-hal yang mungkin terkait dengan panas ini kalau di bidang kesehatan, salah satunya adalah kebutuhan air. Karena panas itu sangat berpengaruh dengan kebutuhan air kita. Sebenarnya kalau kita menghitung berapa kebutuhan air yang kita butuhkan, kebutuhan air yang kita butuhkan diantaranya adalah sebenarnya prinsipnya ada keseimbangan antara yang masuk dan yang keluar. Air yang keluar dari tubuh kita itu diantaranya lewat kencing, lewat keringat, dan lewat penguapan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Darussalam yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh bersama. Itu nikmat yang luar biasa. Selanjutnya kita akan membahas bahasan selanjutnya, yaitu saat ini cuaca kita panas sekali. Bahkan dari BMKG itu sempat memberikan informasi kalau panas di sini bisa sampai 40 lebih, sampai 42 bahkan 42 derajat Celcius. Hal-hal yang mungkin terkait dengan panas ini kalau di bidang kesehatan, salah satunya adalah kebutuhan air. Karena panas itu sangat berpengaruh dengan kebutuhan air kita. Sebenarnya kalau kita menghitung berapa kebutuhan air yang kita butuhkan, kebutuhan air yang kita butuhkan diantaranya adalah sebenarnya prinsipnya ada keseimbangan antara yang masuk dan yang keluar. Air yang keluar dari tubuh kita itu diantaranya lewat kencing, lewat keringat, dan lewat penguapan tubuh. Jadi yang mungkin kita agak susah itu tentang masalah penguapan tubuh. Jadi di samping keringat ada air yang menguap dari tubuh kita, terutama kalau ada panas atau dalam kondisi seperti kita di dalam ruangan AC seperti ini. Kalau di ruangan AC biasanya keringat tidak banyak, tapi tidak terasa itu penguapan tubuh yang sulit diduga. Nah, kalau tadi satu yang keluar adalah dari kencing, dua dari keringat, tiga dari kekuatan tubuh, itu seyogyanya kita ganti dengan jumlah yang sama. Kalau kita bicarakan tentang jumlahnya kencing, maka jumlahnya kencing itu kira-kira kalau kita hitung itu sesuai dengan jumlahnya berat badan kita. Plus minusnya 1 cc per kilogram berat badan per jam.
Jadi andai kata kita mempunyai berat badan 100 kilo, maka dalam 1 jam itu seseorang akan kencing sekitar 100 cc dalam 1 jam. Kalau kita hitung dalam 24 jam berarti 24 kali 100, kira-kira jumlah kencingnya kalau seorang yang beratnya 100 kilo itu 2400 cc, hampir 2,5 liter. Kemudian jumlah keringat dan penguapan itu tergantung dari luasnya permukaan tubuh. Jadi kalau orang berat badannya tinggi, itu luas permukaan tubuhnya juga luas. Itu kalau perkiraan antara 300 sampai 500 cc. Jadi kalau orang yang kecil seperti saya, mungkin ini 300 cc. Kalau yang besar itu bisa sampai 500 cc. Sehingga dalam sehari semalam kalau 500 cc ditambah dengan 2400 kira-kira hampir 3 liter. 3 liter kurang 100 cc. Itu jumlah normal yang kita keluarkan, sehingga yang kita masukkan kira-kira juga sejumlah itu. Nah, berbeda dengan misalkan kalau kita hanya 50 kilo, kalau 50 kilo berarti sekitar 1200 ditambah 300 1500. Jadi yang kurus, yang kecil, kira-kira itu variasinya. Nah, ini juga tergantung dari keadaan kesehatan kita. Misalkan kalau seseorang yang sedang mengidap gangguan ginjal sehingga mereka itu kencingnya sedikit, maka jumlah kencing itu yang diganti. Misalkan orang yang mengalami gagal ginjal, orang yang gagal ginjal itu biasanya kencingnya paling banter sehari semalam itu 500 cc, paling banter 500 cc. Nah, berarti kalau ditambah dengan penguapannya 300, berarti orang yang sakit ginjal itu, yang gagal ginjal itu hanya butuh sekitar 800 cc. Kalau kencingnya lebih sedikit, umpamanya kadang-kadang ada orang yang kencingnya hanya 200 cc, berarti 200 ditambah 300, kira-kira hanya 500. Satu botol aqua yang tanggung itu kalau orang yang sakit ginjal, gagal ginjal, bisa hanya butuh 500 cc dalam sehari semalam. Demikian juga orang yang sakit jantung. Orang sakit jantung itu biasanya beban jantungnya juga harus dikendalikan. Biasanya kalau mereka yang sakit jantung, terutama gagal jantung, yaitu yang kadang kakinya bengkak 2 kali, 2 semua, atau kalau berjalan baru 10 meter udah ngangsor, nah, itu biasanya bebannya juga dikurangi. Biasanya maksimal itu hanya boleh 80% dari yang normal. Jadi kalau normalnya tadi misalkan 1500, dia hanya maksimal 80%-nya, bahkan kadang-kadang kurang. Itu kira-kira menjaga keseimbangan cairan ketika kita panas seperti ini, agar kita tidak sampai kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan akibatnya juga kurang baik, terutama kebutuhan cairan kita yang paling rawan itu adalah juga ginjal. Jadi ginjal kita kalau kekurangan cairan, maka itu menjadi korban yang pertama. Makanya itu
pada orang-orang yang banyak mengeluarkan cairan, misalnya mereka yang sedang mencret, sakit mencret, itu kadang-kadang cairannya keluar tidak terkira. Itu kalau tidak segera diganti cairannya, maka korban pertama yang akan menjadi sasaran adalah ginjalnya. Jadi ginjal itu menjadi korban pertama gara-gara kekurangan cairan. Makanya itu kalau ada yang pernah membaca buku membuat ginjal agar sehat, itu ngomongnya selalu di situ adalah kecukupan cairan yang harus kita lakukan agar tidak sampai kekurangan cairan. Yaitu caranya tadi, cairan yang kita butuhkan adalah jumlah kencing ditambah jumlah keringat ditambah jumlah penguapan tubuh kita. Jumlah penguapan dan keringat kira-kira 500 cc, jumlah kencing tergantung dari berat badan kita, kira-kira itu. Jadi itulah mungkin tip-tip sederhana yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami cuaca panas seperti ini. Mungkin bagi saudara-saudara kita yang juga lagi jalan-jalan umroh mana sekarang, maka itu juga bisa digunakan bagaimana cara kita agar kalau di tanah suci sana agar tidak kekurangan cairan. Di antara cara itu, kalau di tanah suci sana biasanya keringat itu tidak keluar, yang banyak penguapan. Makanya kalau kita perhatikan, kalau kita di Mekah atau di Madinah, salah satu tandanya baju pakaian kita itu kalau kita gunakan itu jarang yang mengeluarkan bau apek, karena di sana tidak berkeringat. Salah satu bau apek itu adalah karena keringat. Jadi kalau di cuaca seperti di Arab itu keringat cenderung tidak banyak keluar, yang banyak penguapan. Nah, penguapan itu jumlahnya yaitu, maka jumlah yang kita dibutuhkan, berapa jumlah kencing kita dan berapa penguapan tadi. Nah, kalau kita tidak memperhatikan itu, maka risiko yang mungkin terjadi adalah kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan nanti adalah ya ginjal kita yang jadi korbannya yang pertama selain yang lain-lain. Jadi mari mungkin kita senyampang masih bisa melakukan hal yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, yaitu kita perhatikan dalam cuaca panas ini agar kita tidak kekurangan cairan. Caranya menghitung seperti tadi, jumlah berat badan kita adalah terkait dengan jumlah kencing kita. 1 kilo berat badan kira-kira identik dengan 1 cc kencing dalam 1 jam. Ditambah dengan penguapan kira-kira 300 sampai 500 cc. Silahkan dilakukan untuk diri sendiri agar kita semua bisa memperhatikan kesehatan dengan baik. Mungkin pagi ini itu materi kita tidak banyak yang bisa, tetapi sedikit mungkin bisa meningkatkan kesehatan kita agar kita tetap sehat dan tetap bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan setiap hari. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.